Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan. Saya akan menyampaikan poin yang sangat menarik, yang jarang disampaikan oleh lembaga survei. Dan poin ini menjadi kunci kemenangan bagi si partai politik ataupun juga si kandidat. Entah kandidat pilkada, entah kandidat pilpres. Namanya adalah swing voter dan strong voter. Dan ini menjadi catatan bagi siapapun yang menggunakan lembaga jasa konsultan politik, istilah swing voter dan strong voter. Swing voter itu bahasa kitanya pemilih yang masih ragu akan pilihannya. Jadi dia belum 100% meyakini pilihannya, masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan strong voter itu mereka sudah 100% iman politiknya tidak bisa diganggu gugat. Dia akan memilih A, apapun opsi-opsi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dia akan tetap memilih A. Contoh, misal dalam survei itu selalu ada pertanyaan, jika pemilu hari ini, siapakah calon presiden yang akan ibu bapak pilih? Nah, gitu. Misal bapak ibu menjawab Prabowo Subianto. Nah, kemudian jadi si responden sudah punya satu jawaban, yaitu Prabowo Subianto jika pemilu hari ini. Kemudian siapakah calon wakil presiden yang akan ibu bapak pilih untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto? Misal ingin Mahfud MD. Udah kan dua jawaban. Jadi presidennya ingin Prabowo, wakilnya ingin Pak Mahfud MD. Kemudian juga apakah pilihan Bapak Ibu Saudara sudah yakin atau mungkin berubah? Nah, jika jawabannya sudah mantap atau sudah yakin, maka si responden ini masuk dalam kategori strong voter. Jadi kalaulah Pak Prabowo dan Pak Mahfud MD dicalonkan, sekalipun ada calon yang lain yang lebih banyak partai politiknya, lebih banyak pendukungnya, dia akan tetap memilih Pak Prabowo dan juga Pak Mahfud MD. Tapi jika Mahfud MD tidak disandingkan oleh dengan Pak Prabowo, atau Pak Prabowo wakilnya bukan Mahfud, misalnya Caimin, maka dia kemungkinan akan berubah. Karena si responden ini ingin tetap memilih Prabowo dan Mahfud MD gitu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, partai politik. Jika pemilu dilaksanakan hari ini, partai politik mana yang akan ibu bapak pilih? Misal partai Nasdem. Gitu ya, contoh. Jika pertanyaan selanjutnya, jika partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, apakah Bapak Ibu Saudara akan tetap memilih partai Nasdem? Nah, itu si responden mulai berpikir, oh Anies itu identik dengan A, B, C, D. Saya tidak ingin Nasdem ada Anies. Maka si responden menjadi swing voternya Nasdem. Karena terpengaruhi apakah nanti Nasdem akan mendeklarasikan Anies atau tidak. Kalau mendeklarasikan Anies, si responden ini tidak jadi pilih Nasdem karena tidak ingin ada Anies gitu. Karena kan ada orang yang fanatik terhadap partai Nasdem tapi tidak ingin ada sosok Anies yang diidentikan sebagai antitesa Jokowi misalnya, atau sebagai bapaknya politik identitas misal ya gitu. Atau juga saya sering menemukan kasus begini, saya ingin memilih Pak Anies Baswedan asal jangan wakilnya jangan Ahok gitu. Jadi dia itu ingin jadi pemilih Anies, tapi kalau di wakilnya Ahok ya dia tidak mau. Maka dia jadi swing voter, menunggu keputusan nih, nanti wakil Anies Ahok bukan. Kalau Anies saya lanjutkan pilih Anies, kalau bukan Ahok kalau Ahok saya tidak lanjut memilih Anies gitu. Itu pemilih swing voter. Yang sering saya temukan juga contoh swing voter itu di partai PDI Perjuangan. Apakah Bapak Ibu Saudara siap jika pemilu hari ini, partai manakah yang akan Bapak Ibu pilih? Misal partai PDI Perjuangan. Nah, jika partai PDI Perjuangan berkoalisi dengan partai-partai politik di Indonesia,
siapakah yang menurut Bapak Ibu tidak cocok berkoalisi dengan partai PDI Perjuangan? Ia menyebutkan PKS atau Demokrat. Maka si responden ini menjadi swing voternya partai PDI Perjuangan. Dia akan memilih partai PDI jika tidak berkoalisi dengan PKS ataupun juga tidak berkoalisi dengan Demokrat gitu. Jadi kalau PDI berkoalisi dengan PKS, maka dia tidak jadi memilih PDI Perjuangan karena tidak mau ada PKS. Begitupun pemilih PKS biasanya demikian, tidak mau bersama PDI Perjuangan begitu. Nah, itu swing voter. Sekarang strong voter. Strong voter itu sering sangat banyak ditemui. Contoh, jika pemilu hari ini, siapakah calon presiden yang akan ibu bapak pilih? Misal Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo ataupun Anies Rashid Baswedan. Siapakah wakil yang cocok mendampingi pilihan presiden yang ibu bapak pilih? Misal pilihan presidennya Prabowo, wakilnya ingin Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan. Nah, ketika si responden ditanya, gimana kalau Prabowo mengambil Mahfud MD? Gak apa-apa, yang penting presidennya Prabowo Subianto, siapapun wakilnya. Kalaulah ada Anies ataupun ada Ganjar, itu yang didahulukan. Tapi kalaulah tidak, yang penting calon presidennya adalah Prabowo. Nah, itu adalah masuk kategori strong voter. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh sosok calon wakil dari Pak Prabowo. Yang penting ada nama Prabowo, wakilnya siapapun, saya akan milih Prabowo. Itu kalau sudah memiliki iman politik yang kuat, maka dia masuk kategori strong voter. Atau juga gini strong voter, jika Pak Ganjar Pranowo dideklarasikan menjadi calon presiden oleh partai PDI Perjuangan, maka si responden akan memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai PDI Perjuangan. Kemudian bagaimana kalau kubu koalisi KIB, Golkar, PAN, PPP mendeklarasikan Ganjar, apakah ibu bapak tetap memilih Ganjar? Pokoknya mah ek dideklarasikan ku partai naon bae, saya akan memilih Ganjar. Nah, itu adalah masuk kategori strong voter. Atau pemilih Anies juga sering begitu. Kira-kira Anies yang notabene adalah profesional non partai politik, hampir mirip Ganjar, tapi Ganjar kader partai politik. Tapi bukan ketua umum partai politik. Anies itu profesional non kader partai politik dan tidak memiliki label Anies bahwa dia adalah kader partai ABCD, tidak. Nah, ini sering menjadi pertanyaan, kumaha lamun bagaimana jika Anies dideklarasikan oleh partai PKS? Pokoknya mah ku partai non wae tetap Anies. Kalau dideklarasikan oleh Golkar, partai Golkar wae teu naon, nu penting calon presiden Anies gitu. Dan itu menjadi strong voter Anies Baswedan. Jadi tidak akan berubah Anies dideklarasikan oleh partai apapun, koalisi manapun, wakilnya siapapun, dia akan tetap memilih Anies Rashid Baswedan. Itu teman-teman. Dan ada kandidat yang memiliki strong voter yang tinggi dan juga partai politik yang memiliki strong voter yang tinggi. Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Yang jelas perbedaan swing voter dan juga strong voter itu, ketika seseorang memiliki tingkat swing voter yang tinggi, maka potensi untuk pemilihnya pindah itu sangat besar dan itu sangat berbahaya. Maka jarang disampaikan karena ini adalah kunci kemenangan. Jadi gini, swing voter ditambah margin of error, itu total yang harus diamankan. Kalau strong voter kan udah pasti ideal, aman lah ya, dia akan jadi loyalis. Tapi untuk diamankan, bagaimana kita merayu, memperkuat keimanan yang lagi bimbang ini, itu adalah swing voter ditambah dengan margin of error. Jadi kalau margin of errornya 2 dikali 2, 4. Tambah swing voter kita punya berapa? Gitu. Jadi kalau kita punya swing voter 50%, maka 54% itu harus kita amankan. Gitu. Jadi itu posisi taktik cara penghitungannya ya, biar kita agak pusing-pusing tapi agak sedikit seru gitu. Dan ini memang jarang disampaikan karena strategi pemenangan. Itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu partai politik yang memiliki swing voter yang tinggi ataupun juga strong voter yang tinggi, nanti saya bahas di video kedua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.